Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Anak-anakku kelas 5 yang hebat. Kita berjumpa kembali dengan PGRI Tulungagung dalam pembelajaran cerdas tangkas. Kali ini kita akan membahas tema 5, ekosistem, subtema 1, komponen ekosistem, pembelajaran 1. Pada pembelajaran ini ada dua muatan yang akan kita pelajari, yaitu muatan bahasa Indonesia dan muatan IPA. Muatan bahasa Indonesia KD 3.7 dan 4.7. Kali ini kita akan mempelajari tentang ide pokok dalam teks non-fiksi. Teks non-fiksi merupakan teks yang berdasarkan fakta dan kenyataan. Teks atau bacaan terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf terdiri atas satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Kalimat utama merupakan kalimat yang memuat ide pokok dalam satu paragraf. Ide pokok dalam suatu paragraf adalah ide utama dari sebuah paragraf. Ide pokok disebut juga pikiran utama. Pokok pikiran, gagasan utama, gagasan pokok, inti masalah atau masalah utama. Setiap paragraf memiliki satu ide pokok yang merupakan inti dari pembicaraan yang ada di paragraf itu. Ide pokok dapat terletak di awal paragraf, di akhir paragraf, ataupun di awal dan akhir paragraf. Ide pokok dalam sebuah paragraf memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Merupakan inti dari sebuah paragraf atau inti pembahasan. 2. Biasanya berupa sebuah kalimat lengkap yang dapat berdiri sendiri. 3. Memiliki arti yang jelas tanpa dihubungkan dengan kalimat lainnya. Cara menemukan ide pokok dalam sebuah paragraf adalah sebagai berikut. 1. Membaca seluruh kalimat dalam paragraf. 2. Memperhatikan kalimat pertama dan kalimat terakhir. 3. Menentukan kalimat yang merupakan kalimat utama paragraf tersebut, kemudian merumuskan ide pokok berdasarkan kalimat utama paragraf tersebut. Kegiatan 1. Ayo kita membaca. Sebelum kita menentukan ide pokok, silahkan kalian membaca teks yang berjudul Pengertian dan Komponen Ekosistem. Ada 3 paragraf yang harus kalian baca. Nah, setelah kalian baca, tuliskan ide pokok pada kolom yang tersedia di buku cerdas tangkas kalian. Bisa ya menentukan ide pokok? Saya yakin bisa. Kalian adalah anak-anak milenial yang hebat. Selanjutnya kita bahas ayo berlatih. Ayo mengerjakan soal-soal berikut ini dengan benar. Ayo membaca teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai nomor 3. Tawon Vespa juga mempunyai peran dalam menjaga ekosistem. Jika setiap temuan tawon Vespa harus dievakuasi dan dimusnahkan, dikhawatirkan populasinya di alam akan punah. Saya yakin Allah menciptakan tawon Vespa ini dengan fungsi dan tugasnya di alam. Pasti ada manfaatnya, ujar Bapak Gatot Sunu, Kabid Damkar Satpol PP Tulungagung. Oleh karena itu, jika nanti ada permintaan evakuasi tawon Vespa, personel Damkar Tulungagung akan melakukan analisa.
Tawon yang dievakuasi adalah yang dinilai membahayakan warga. Soal nomor 1. Paragraf tersebut merupakan bagian dari sebuah teks non-fiksi. Setiap paragraf memiliki sebuah ide pokok. Istilah berikut yang bukan merupakan arti dari ide utama sebuah paragraf adalah A. Ide pokok, B. Ide penjelas, C. Gagasan pokok, D. Gagasan utama. Jawaban yang betul adalah B. Ide penjelas. 2. Kalimat utama dari paragraf tersebut terletak pada bagian awal paragraf. 3. Ide pokok dari paragraf tersebut adalah peran tawon Vespa dalam menjaga ekosistem. Sebelum kita menjawab pertanyaan nomor 4 dan 5, ayo kita membaca paragraf berikut. Pengertian ekosistem menurut Undang-Undang Lingkungan Hidup tahun 1971 adalah sebagai tatanan satu kesatuan cara yang begitu utuh serta menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup untuk saling mempengaruhi. Unsur-unsur lingkungan hidup ini dapat disebut juga unsur biotik dan abiotik, baik pada makhluk hidup maupun benda mati di dalamnya. Semua unsur lingkungan hidup tersusun menjadi satu benda mati di dalamnya. Semua unsur lingkungan hidup tersusun menjadi satu kesatuan dalam sebuah ekosistem. Masing-masing unsur tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus saling berinteraksi, saling mempengaruhi, sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan. Soal nomor 4. Kalimat utama paragraf tersebut adalah kalimat yang bernomor 1 atau I1. 5. Tuliskan ide pokok paragraf tersebut. Ide pokok paragraf tersebut adalah pengertian ekosistem menurut undang-undang. Selanjutnya muatan IPA KD 3.5 dan 4.5. Kali ini kita akan membahas tentang jenis makanan hewan. Berdasarkan teks non-fiksi, pengertian dan komponen ekosistem di depan tadi, pada muatan bahasa Indonesia tadi, kamu telah mengetahui pengertian dan komponen ekosistem. Di dalam sebuah ekosistem terdapat hubungan dan interaksi yang saling mempengaruhi satu sama lain atau dapat pula disebut sebagai pola timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan. Dalam sebuah ekosistem, hewan merupakan salah satu komponen biotik dalam ekosistem yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Makanan hewan bersumber dari tumbuhan dan beberapa jenis hewan. Perbedaan jenis makanan pada hewan menyebabkan adanya penggolongan hewan berdasarkan jenis makanan. Marilah kita pelajari satu persatu jenis hewan dan makanannya. Pernahkah kamu melihat hewan-hewan kecil yang berada di daun suatu tumbuhan? Hewan-hewan itu biasanya memakan daun-daunan. Hewan yang sering memakan dedaunan antara lain ulat, belalang, dan kumbang. Bagian tumbuhan lainnya yang menjadi makanan hewan misalnya buah-buahan dan biji-bijian. Contoh hewan yang memakan buah-buahan yaitu burung nuri dan burung kakak tua. Contoh hewan yang memakan biji-bijian yaitu burung pipit dan burung gelatik. Ada beberapa jenis hewan yang memakan hewan lain. Contohnya hewan pemakan serangga, yaitu cicak dan katak. Cicak dan katak mempunyai lidah panjang. Lidah itu dapat dijulurkan untuk menangkap serangga kecil yang ada di sekitarnya.
Ada juga hewan yang memakan hewan lain yang ukurannya lebih besar dari serangga. Contohnya harimau. Makanan harimau yaitu hewan-hewan pemakan tumbuhan. Contohnya kijang, rusa, dan zebra. Berdasarkan sumber makanannya, ada hewan yang hanya makan tumbuhan, dan ada pula hewan yang hanya makan hewan lain. Selain itu, ada jenis hewan yang sumber makanannya berasal dari tumbuhan dan hewan. Contohnya, ayam dan tikus. Makanan ayam dapat berupa biji-bijian, daun-daunan muda, serangga, cacing, dan ikan-ikan kecil. Sementara itu, makanan tikus dapat berupa padi, singkong, cacing, burung, dan anak ayam. Selanjutnya, kegiatan 2. Ayo melakukan kegiatan berikut. Perhatikan gambar yang ada di buku cerdas tangkas kalian. Ada 6 gambar hewan. Gambar diberi nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Selanjutnya, diskusilah bersama teman sebangkumu untuk menyebutkan nama hewan tersebut berdasarkan jenis makanannya. Jadi hewan tersebut apa namanya dan jenis makanannya apa. Selanjutnya, catatlah hasil diskusimu dengan mengisi tabel yang ada di buku cerdas tangkas kalian. Nama hewan apa, jenis makanannya apa, kelompok jenis makanan apa. Contoh, hewan yang nomor 1, hewan ayam. Makanannya bisa berupa beras, bisa bekatul, bisa cacing, bisa serangga. Nah, berdasarkan jenisnya, kelompok jenis makanannya adalah tumbuhan dan hewan. Jadi, ayam merupakan hewan pemakan tumbuhan dan hewan lain. Selanjutnya kita bahas ayo berlatih. Ayo mengerjakan soal-soal berikut ini dengan benar. Perhatikan beberapa hewan berikut. Tikus, gajah, ayam, bebek, dan harimau. Hewan yang jenis makanannya berasal dari tumbuhan dan hewan lain ditunjukkan oleh angka A, 1, 2, dan 3, B, 1, 3, dan 4, C, 2, 3, dan 4, D, 3, 4, dan 5. Jawaban yang betul adalah B, 1, 3, dan 4. Tikus, ayam, dan bebek. 2. Ayo perhatikan gambar berikut. Di situ ada gambar kuda. Makanan yang sesuai untuk hewan tersebut adalah rumput dan dedaunan. Hewan pemakan tumbuhan. 3. Burung pipit mempunyai bentuk paruh yang pendek dan kuat. Bentuk paruh ini sesuai dengan jenis makanannya yang berupa biji-bijian. 4. Contoh hewan yang memakan hewan lain adalah cicak dan katak. Cicak dan katak mempunyai lidah panjang. Lidah itu dapat dijulurkan untuk menangkap titik-titik kecil yang ada di sekelilingnya. Untuk menangkap serangga. 5. Tulislah masing-masing 3 contoh hewan berdasarkan jenis makanannya. Hewan pemakan tumbuhan, contohnya sapi, kerbau, kambing. 2. Hewan pemakan hewan lain, contohnya harimau, buaya, singa, dan lain-lain. Dan yang ketiga, hewan pemakan tumbuhan dan hewan lain. Contohnya ayam, tikus, bebek, orangutan, dan lain-lain. Nah, demikian tadi pembahasan tema 5, subtema 1, pembelajaran 1. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.